Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cep Sunaria dengan NIM 022233, Fakultas Sosial dan Ekonomi semester 6, Program Studi Manajemen di Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Kinerja yang diampu oleh dosen Bapak Angga Pramadista MM. Dalam video ini, saya akan mencoba mempresentasikan materi prinsip dasar dan proses evaluasi kinerja. Apa itu evaluasi kinerja? Evaluasi kinerja adalah proses sistematis untuk menilai seberapa baik seorang individu atau tim telah menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Penilaian ini bukan hanya tentang melihat hasil akhir, tapi juga bagaimana proses dilakukan, kompetensi yang digunakan, dan dampaknya terhadap tim atau departemen. Sistematis berarti ada prosedur, kriteria, dan alat yang jelas, bukan sekedar penilaian dadakan atau subjektif. Tujuan utama dari evaluasi kinerja. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kekuatan dan area pengembangan. Tujuan ini adalah poin kunci. Evaluasi bukan untuk menghukum, melainkan untuk menemukan apa yang sudah baik dari karyawan dan apa yang harus dikembangkan oleh karyawan. Tujuan yang selanjutnya yaitu membantu karyawan tumbuh dan meningkatkan kemampuan. Setelah mengidentifikasi area pengembangan, tujuannya adalah merancang langkah konkret agar karyawan bisa berkembang. Tujuan selanjutnya yaitu meningkatkan kontribusi terhadap tujuan organisasi. Pada akhirnya, kinerja individu harus selaras dan berkontribusi pada tujuan besar perusahaan. Evaluasi membantu memastikan keselarasan ini. Prinsip dasar evaluasi kinerja. Prinsip yang pertama yaitu objektivitas. Penilaian berdasarkan fakta dan data konkret, bukan opini atau bias. Prinsip yang kedua yaitu transparansi. Karyawan memahami kriteria dan metode penilaian. Karyawan harus tahu apa yang akan dinilai dan bagaimana. Ini menghilangkan kejutan dan membangun kepercayaan. Selanjutnya yaitu keadilan. Perlakuan seragam tanpa diskriminasi. Semua karyawan dengan posisi dan tanggung jawab serupa harus dinilai dengan standar dan proses yang sama. Selanjutnya yaitu fokus pada pengembangan. Untuk membina kekuatan dan mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. Tujuan akhirnya adalah pertumbuhan. Apa yang bisa kita lakukan untuk membuat karyawan lebih baik. Selanjutnya yaitu komunikasi dua arah. Diskusi konstruktif dan umpan balik berkelanjutan. Evaluasi bukan hanya atasan berbicara, tapi juga karyawan diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan, tantangan, dan aspirasi mereka. Umpan balik juga harus rutin, tidak hanya saat evaluasi tahunan. Selanjutnya yaitu keterlibatan karyawan. Ketika karyawan merasa dilibatkan sejak awal, mereka akan lebih memiliki rasa kepemilikan terhadap tujuan dan proses evaluasi. Selanjutnya yaitu penetapan tujuan yang jelas. Berdasarkan tujuan SMART yang disepakati, tujuan harus spesifik, terstruktur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Ini menghilangkan ambiguitas. Selanjutnya yaitu konsisten dan berkelanjutan. Umpan balik yang diberikan secara teratur, misalnya setiap bulan atau kuartalan, jauh lebih efektif daripada menunggu setahun penuh. Ini memungkinkan koreksi cepat dan menghindari kejutan. Selanjutnya yaitu tanggung jawab. Karyawan menerima tanggung jawab atas kinerja mereka. Ini bukan tentang menyalahkan tetapi tentang membantu karyawan memahami dampak dan tindakan mereka dan mengambil inisiatif untuk perbaikan. Selanjutnya yaitu proses evaluasi kinerja. Proses yang pertama yaitu menetapkan standar kinerja dan tujuan.
Definisikan standar yang jelas dan terstruktur untuk setiap posisi. Tetapkan tujuan kinerja spesifik atau SMART goals bersama karyawan. Selaraskan tujuan individu dengan tujuan organisasi. Bagian ini adalah fondasi dari seluruh proses. Jika standarnya tidak jelas, maka evaluasi akan bias. Proses selanjutnya yaitu mengkomunikasikan standar kinerja. Pastikan karyawan memahami sepenuhnya ekspektasi. Lakukan diskusi untuk memastikan keselarasan pemahaman. Pastikan tidak ada asumsi. Jelaskan secara rinci apa yang diharapkan. Proses selanjutnya yaitu mengukur kinerja aktual atau pemantauan berkelanjutan. Pantau dan catat kinerja secara terus-menerus. Gunakan observasi data kuantitatif dan umpan balik. Dokumentasi yang jelas sangat penting. Ini adalah tahap pengumpulan data. Semakin banyak data konkret, semakin objektif penilaian. Proses selanjutnya yaitu membandingkan kinerja aktual dengan standar. Bandingkan hasil yang dicapai dengan standar dan tujuan yang ditetapkan. Identifikasi kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Ini adalah tahapan analisis. Kita bisa membandingkan apa yang terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Proses selanjutnya yaitu mendiskusikan hasil dan memberikan umpan balik. Adakan pertemuan evaluasi. Sajikan hasil objektif, berikan umpan balik konstruktif. Berfokus pada perilaku dan hasil spesifik. Berikan kesempatan karyawan untuk menyampaikan pandangan. Ini adalah jantung dari evaluasi kinerja. Suasana harus konstruktif dan mendukung. Fokus pada perilaku bukan karakter. Proses selanjutnya yaitu merumuskan rencana tindak lanjut atau follow-up plan. Buat rencana pengembangan kinerja yang jelas. Pastikan karyawan setuju dan berkomitmen. Ini adalah output konkret dari evaluasi. Apa yang akan dilakukan selanjutnya oleh kita demi kebaikan karyawan. Proses selanjutnya yaitu tindak lanjut dan pemantauan berkelanjutan. Lanjutkan pemantauan kinerja dan berikan dukungan berkala. Pastikan implementasi rencana tindak lanjut. Ini adalah proses siklus yang berkelanjutan. Evaluasi tidak berhenti setelah pertemuan. Manajer harus terus-menerus memantau dan memberikan dukungan. Kesimpulan, evaluasi kinerja adalah alat penting untuk pertumbuhan individu dan organisasi. Dengan menerapkan prinsip dasar yang kuat dan proses yang terstruktur, kita bisa meningkatkan kinerja karyawan, mengembangkan potensi terbaik, mendorong keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Tekankan kembali bahwa evaluasi adalah investasi dalam sumber daya manusia, bukan beban administratif. Ini adalah pendorong pertumbuhan bagi karyawan supaya menjadi lebih baik. Demikian pemaparan singkat mengenai materi, prinsip, dan proses evaluasi kinerja yang saya sampaikan. Mohon maaf bila materi ini kurang rinci. Semoga di kemudian hari saya dapat memperbaikinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.